Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang kalau bukan karena rahmat Allah Jalla Jalaluhu, ya kita tidak akan merasakan jamaah indahnya beragama. Berapa banyak orang yang sudah menjalani agama Islam ini sejak lahir. Kemudian dia dewasa di atas agama ini sampai tua. Tapi belum merasakan nikmatnya, lezatnya keimanan kepada Allah SWT. Semoga Allah menyempurnakan bagi kita nikmatnya. Dan semoga kita menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah SWT. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Ahibati fillah. Kita masih di awal bulan Sya'ban. Ya. Tanggal 8 Sya'ban mungkin. Kita punya waktu yang cukup untuk mempersiapkan diri menghadapi bulan Ramadan. Ingat, bulan ini orang-orang meremehkannya. Orang-orang mengabaikannya. Kita lihat hiruk pikuk kehidupan manusia, ya ada apa-apa ya. Ada apa-apa. Mungkin nanti pas nisfu Sya'ban mulai ada keramaian sedikit. Itu pun sebenarnya keramaian yang tidak berdasarkan dalil yang sahih. Setelah itu selesai. Padahal Rasul SAW di bulan Sya'ban ini, beliau mengatakan kepada Usama tentang kenapa beliau puasa hampir full di bulan Sya'ban ini. Beliau mengatakan turfa'u fihil a'mal ila rabbil alamin. Amalan-amalan itu diangkat. Kalau bicara amalan itu diangkat, maka kira-kira sikap kita seperti apa ketika mau pelaporan ya. Biasanya di akhir tahun itu ada tutup buku. Orang itu semua sibuk. Kenapa? Harus selesai ini. Bentar lagi udah diangkat nih. Harus dilaporin. Kadang-kala dia lembur ya. Kadang-kala dia ambil tim ahli, konsultan atau apa. Supaya pelaporan ini benar-benar bagus. Dan banyak umat Islam mungkin. Banyak manusia. Nggak ngapa-ngapain. Rasulullah SAW berusaha memberikan contoh kepada kita. Karena beliau ingin umatnya selamat. Dan mendapatkan pahala yang besar dari Allah SWT. Dan kalau benar. Kita menanti bulan Ramadan. Kalau benar kita berharap berpuasa di bulan Ramadan. Kalau benar kita ingin berjuang berlomba-lomba di bulan Ramadan. Apa buktinya? Kata Allah Azza wa Jalla tentang orang-orang yang ngomong doang. Kepingin berjihad, kepingin berjuang. Allah mengatakan, walau aradul khuruj la'addu lahu uddah. Jikalau mereka benar ingin pergi berjihad, pasti yang mereka lakukan persiapan. Ya persiapan lah. Orang sekarang kalau mau ikut lomba, orang teman adik-adik nih atau anak-anak nih yang sedang mau tasmi ya. Kalau benar engkau mau tasmi, engkau akan baca.
engkau akan persiapan. Apa persiapan kita untuk Ramadan? Allahumma ballighna Ramadan, ya, kita berdoa. Tapi kita juga perlu berusaha. Tapi ahibati fillah, kita masih di penghujung kajian tentang sejarah, ya, perjalanan hidup Nabi alaihi salatu wassalam. Mengingatkan kembali, ingat dulu para tabi'in diajarin sirah, diajarin peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti diajarin satu surat dari Al-Quran. Ini menunjukkan mereka benar-benar serius. Bukan cerita pengantar tidur. Bukan cerita yang sekedar untuk menyenangkan hati. Tapi cerita yang membangkitkan iman. Yang membakar semangat untuk meniti jalan mereka. Baik, kita masuk ke pelajaran tentang kematian atau wafatnya Rasulullah SAW. Silakan dibaca. Nah. Bismillah. Lanjutan fikih sirah nabawiyah. Peristiwa wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karya Profesor Dr. Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid hafizahullah ta'ala. 21. Saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal, baju perangnya masih tergadaikan pada orang Yahudi senilai 30 gantang gandum demi memberi makan keluarganya. Padahal beliau adalah kepala negara dan hakim tertinggi. Beliau meninggal sementara baju perangnya ada pada orang Yahudi. Beliau sedikit pun tidak mengurangi hak Yahudi secara pribadi dan tidak menggunakan kekuasaannya untuk mengintimidasinya. Itulah beliau, sekalipun jabatannya begitu tinggi, ia tetap meminjam kepada Yahudi dan menggadaikan baju perangnya. Apakah kita masih lanjutkan? Apakah kita masih membutuhkan bukti untuk berbicara tentang keadilan Islam dan penghormatannya terhadap ahlu zimmi, orang kafir yang dilindungi, baik dalam hak mereka maupun terhadap harta bendanya? Barakallahu fiik. Naam jamaah rahimakumullah, ya. Terkadang masih banyak suara-suara sumbang tentang agama Islam. Yang terkadang orang yang ngomong juga mengaku Islam. Wallahi jemaah, banyak ilmu Islam yang belum kita pelajari. Dan jangan pernah orang berbicara kecuali berdasarkan ilmu. Tuduhan umat Islam intoleransi. Tuduhan umat Islam tidak menghargai, tidak menghormati. Tujuan umat Islam itu kejam dan keji. Ini hanya salah satu perang media. Itu sejak dulu. Bagaimana Allah ceritakan tentang usaha orang-orang musyrikin dengan media mereka. Yuriduna yutfi'u nurallah biafwahim. Mereka ingin mematikan cahaya Allah dengan mulut mereka. Sekarang mungkin mulut ini berubah jadi media yang ada. Maka tugas kita umat Islam menampilkan nih. Ini anak-anak yang lagi pesantren atau siapa aja. Ambil potongan ini. Kemudian bikin screenshot. Lalu sebarkan. Banyak di antara mereka yang mau mengajarin ikan berenang. Atau ingin menyebarkan berita bahwa ikan gak bisa berenang. Atau mereka mau bikin sensasi dengan mengatakan ikan itu Islam ini rahmatan lil alamin. Kalau bicara adil, bagaimana keadilan Islam? Bagaimana toleransi Islam? Dalam bab muamalat kita baca nih. Ini Yahudi. Apa dipaksa masuk Islam? Ini Yahudi. Apa kemudian didatengin sama para sahabat?
Diambil itu baju besi Nabi SAW tanpa ada pembayaran? Enggak. Dihargai, dihormati, dan hidup di kota Nabi SAW. Kurang apa lagi? Tapi dalam urusan agama, dalam urusan akidah, beliau sebutkan, Qul ya ayyuhal kafir. Beliau sampaikan kepada mereka, laqad kafara alladhina qalu innallaha thalithu thalatha. Katakan kafir orang-orang yang mengucapkan ucapan kesyirikan. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dari kalangan ahlul kitab, Yahudi, Nasrani, dan dari kalangan orang-orang musyrikin di neraka jahannam, kekal di dalamnya. Khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah makhluk yang paling buruk. Tapi dalam bab muamalat, muamalat yang baik. Karena ada usaha dari orang-orang Islam yang apa ya? Yang keluar dari rel. Kemudian dia mulai mengatakan semua agama sama. Nggak sama. Engkau mau nyamakan Islam sama Yahudi. Baca sejarah. Baca kitab. Sehingga kita tahu, nih keadilan Islam. Orang Yahudi, kekuasaan dipegang umat Islam. Yahudi minoritas. Dihargai, dihormati. Diberikan haknya. Itu pelajaran buat kita. Jadi masih ada sih orang-orang takut, gimana kalau nanti Muslim berkuasa? Bagaimana ketika dunia ini kembali seperti dulu? Umat Islam berkuasa. Apa yang akan terjadi? Keamanan. Ya. Keadilan. Kedamaian. Kasih sayang. Dan lebih penting dari itu, semoga mereka mati husnul khatimah orang-orang itu. Tapi ada pelajaran lain di sini, jemaah. Berkaitan dengan utang. Nabi SAW tidak bermudah-mudahan berhutang. Beliau berhutang dengan niat membayar. Yang kedua, beliau berhutang karena kebutuhan pokok. Kebutuhan yang primer. Beliau tidak hutang hanya untuk gaya hidup. La. Tapi untuk kebutuhan hidup. Maka hendaklah kita ambil pelajaran. Jangan cuma menyampaikan, Nabi juga pernah berhutang. Iya. Tapi Nabi punya niat membayar. Buktinya, beliau gadaikan. Sehingga ketika jatuh tempo dan tidak bisa melunasin, dijual tuh. Nggak punya hutang dirinya. Ada jaminan. Sedangkan kebanyakan kita hutang hanya untuk gaya hidup. Maka tolong berlindung dari utang kepada Allah Azza wa Jalla. Karena Nabi mengatakan, Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghrib. Barakallahu fiik. Nah, dilanjutkan. 22. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat pada hari Senin, para sahabat bergegas melakukan pertemuan untuk memilih khalifahnya, sehingga mereka lebih mendahulukan memilih khalifah daripada mengurus jenazah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang mereka lakukan menunjukkan kepada kita tentang pentingnya memilih pemimpin. Ibnu Hajar berkata, antara wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan pengangkatan Khalifah Abu Bakar tidak lebih dari sehari semalam. Ibnu Taimiyah juga berkata, wajib diketahui bahwa memimpin urusan manusia adalah di antara kewajiban agama. Bahkan agama tidak akan tegak tanpanya. Karena manusia tidak akan sempurna kemaslahatannya kecuali dengan berkumpul agar dapat memenuhi kebutuhan sebagian atas sebagian yang lainnya. Dalam satu perkumpulan harus ada pemimpinnya. Allah mewajibkan amar ma'ruf dan nahi mungkar yang tidak akan sempurna pelaksanaannya kecuali dengan kekuatan dan kekuasaan pemimpin. Demikian pula kewajiban yang lainnya seperti jihad,
berbuat adil, melaksanakan haji, melaksanakan ibadah Jumat, dan hari-hari besar lainnya. Menolong orang yang zalim dan terzalimi, melaksanakan hukum, yang semuanya itu tidak akan terrealisasi kecuali dengan kekuatan dan kekuasaan. Untuk itu, ada satu riwayat yang menyebutkan sesungguhnya kekuasaan itu adalah payung Allah di muka bumi. Ada pepatah yang berbunyi, 60 tahun di bawah penguasa yang zalim lebih baik daripada sehari tanpa pemimpin. Pengalaman membuktikan itu semua. Merupakan sebuah kewajiban menjadikan kekuasaan sebagai cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sesungguhnya bertaqarrub kepada Allah dengan kekuasaannya, baik dengan menaatinya dan menaati Rasulnya, adalah bentuk taqarrub yang paling utama. Dari sinilah kita memahami mengapa sahabat bersegera dalam memilih pemimpin. Sesungguhnya menegakkan khilafah adalah hal yang mendesak, yang tidak boleh ditunda. Kita juga memahami kedudukan pemimpin dan haknya untuk didengar dan ditaati. Setiap muslim dituntut untuk memahami pentingnya kedua hal tersebut demi kemaslahatan pribadi dan masyarakat. Semenjak adanya di antara umat Islam yang meremehkan kedudukan pemimpin, berbuat kerusakan, dan menghalangi orang lain untuk taat kepadanya, maka umat hidup dalam perpecahan, perselisihan, dan berbagai fitnah. Sejarah telah membuktikan bahwa perpecahan, perselisihan, dan berbagai fitnah yang melanda, maka sumbernya adalah terbunuhnya khalifah yang lurus yaitu Utsman bin Affan. Barakallahu fiik. Nah, ahibati fillah. Mungkin yang membaca sejarah akan bertanya-tanya, kenapa pemakaman Rasul SAW, pengurusan jenazahnya sebelumnya, itu kok tidak langsung? Kenapa butuh waktu panjang? Karena ada beberapa perkara yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Salah satu yang berkaitan dengan pemilihan khalifah. Setelah meninggalnya Nabi SAW, siapa pengganti yang melanjutkan kepemimpinan itu? Kalau sekarang ketika umpamanya presidennya mati, oke, ada penggantinya, wakilnya. Ketika gubernurnya mati atau ditangkap sama KPK, ada PLT nanti. Ada kondisi seperti itu. Semua ini menunjukkan bahwasanya keberadaan pemimpin itu sesuatu yang menjadi hal mendasar. Maka harus diselesaikan. Ketika ada pertikaian, mereka mau ke siapa sekarang? Maka akhirnya para sahabat Nabi menyelesaikan masalah ini. Dipilihlah Abu Bakar sebagai pengganti Nabi SAW. Yang dari situlah kemudian roda pemerintahan berjalan. Proses penyelesaian jenazah Nabi SAW dilanjutkan. Dan tatkala ada pemimpin, maka di situ ada ketaatan yang wajib dilakukan oleh seorang hamba. Pesan Nabi SAW, alaikum bisam'i wa ta'at, dengarkan dan taat kepada pemimpin. Walaupun budak dari Habasyah. Karena kalau tidak, kalau pemimpin sudah digoyang umpamanya, karena adanya orang-orang yang berkepentingan, baik benar atau salah, tapi kalau caranya salah, maka itu akan menimbulkan kekacauan. Dan kalau dilihat bagaimana dicontohkan di sini dengan meninggalnya Utsman bin Affan, dibunuh Utsman bin Affan oleh orang-orang Khawarij. Dan itulah yang menjadikan kekacauan terjadi di umat Islam. Kemudian bagaimana dibunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu juga oleh kelompok yang sama sebenarnya. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kekuatan kepada kita untuk menghargai kepemimpinan ini. Dan kalau kita memperhatikan perjalanan kepemimpinan umat Islam,
untuk memberikan kedamaian kepada dunia ini. Tentunya dimulai dengan Rasulullah SAW. Dilanjutkanlah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Sehari tanpa pemimpin. Ini ada ungkapan yang tadi dibacakan. 60 tahun di bawah penguasa yang zalim lebih baik daripada sehari tanpa pemimpin. Kalau sehari tanpa pemimpin, orang akan menjarah sana, menjarah sini. Orang yang mau dendam sama fulan, dia akan membunuh fulan. Ya. Ketika ada pemimpin yang zalim, biasanya pemimpin yang zalim itu dalam rangka memperkaya dirinya. Tapi roda kehidupan berjalan. Cuma mungkin dia ambil uang, makan, ambil uang, makan. Tapi kehidupan berjalan. Ketika tidak ada pemimpin, roda kehidupan nggak jalan. Maka hendaklah kita bersyukur. Dan senantiasa mendoakan pemimpin yang ada. Semoga Allah berikan hidayah kepada mereka. Sehingga mereka bisa berjalan di atas petunjuk Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fiik. Nah, dilanjutkan. 24 ya. Seperti yang disampaikan bahwasanya ada kesalahan tulis. 23 sekarang, ini 24 sebenarnya. Nah. 24. Berdakwah tidak harus terikat dengan figur. Akan tetapi, dakwah berkaitan dengan agama. Bukanlah merupakan ajaran Islam apabila loyalitas diberikan kepada seseorang atau tergantung kepadanya atau kepada partai dan kelompok. Agama ini tegak di atas landasan Al-Quran dan As-Sunnah. Manusia bisa mati, tetapi Allah akan menggantikan untuk agama ini. Generasi demi generasi yang akan memikul tanggung jawab agamanya. Islam menyalahkan orang yang menggantungkan agama ini kepada figur tertentu. Apapun keistimewaan orang tersebut, Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Afa mata aw qutilan qalabtum ala a'qabikum. Wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang, murtad? Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun. Dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Quran Surat Al-Imran ayat 144. Al-Qurtubi berkata, Allah menyatakan dalam ayat ini bahwa para rasul tidak akan selama-lamanya di tengah kaumnya. Sebab yang wajib adalah berpegang teguh dengan apa yang dibawa oleh para rasul tersebut meskipun ia terbunuh atau meninggal. Ayat ini merupakan kelanjutan dari cercaan terhadap orang-orang yang merasa kalah, yang mestinya mereka tidak boleh memiliki perasaan itu sekalipun Muhammad terbunuh. Kenabian tidak dapat dihilangkan dengan kematian dan agama tidak bisa lenyap dengan kematian para nabi. Apalagi sekadar kematian seorang dai atau ulama. Seorang muslim harus yakin bahwa Allah menjamin akan memelihara Al-Quran sebagaimana firman-Nya, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Quran Surat Al-Hijr ayat 9. Selain itu, Allah telah menyiapkan segolongan dari umat Muhammad yang senantiasa tegak di atas kebenaran, sebagaimana sabdanya, segolongan dari umatku senantiasa tampil mengusung kebenaran. Mereka tidak akan terpengaruh oleh orang yang menghinakannya. Hingga datang keputusan Allah, maka mereka akan tetap dalam hal itu. Allah telah berjanji melalui lisan nabinya bahwa agama ini akan sampai ke semua wilayah yang dilalui siang dan malam. Dan janjinya adalah pasti beliau bersabda, sungguh urusan ini akan sampai ke wilayah yang dilalui siang dan malam. Allah tidak akan membiarkan satu rumah pun di kota maupun di desa
melainkan Allah akan memasukkan agama ini ke dalamnya. Dengan kemuliaan orang yang mulia atau dengan kehinaan orang yang hina. Kemuliaan yang Allah muliakan Islam dengannya atau kehinaan yang Allah hinakan kekafiran dengannya. Oleh karena itu, berdakwah tidak boleh tergantung kepada seorang figur dan hal tersebut tidak akan mengancam keberadaan agama ini. Agama ini tidak akan terancam dengan kematian seseorang alim, walau sehebat apapun orang tersebut. Loyalitas kepada Islam harus selalu ditonjolkan meskipun figur tersebut telah tiada. Karena bergantung pada seorang figur dapat dianggap melanggar syariat, yaitu sama seperti menggantungkan hati kepada selain Allah yang akan menjadikan umat ini sebagai kelompok-kelompok yang bercerai-berai. Barakallahu fiik. Subhanallah jemaah. Kemarin ketika kita ada pertemuan dengan salah seorang jenderal bintang 3 ya, berbincang tentang membela negara. Ana mencatat beberapa maklumat yang berkaitan dengan apa yang kita bahas baru saja. Bismillah. Di antara cara menguasai bangsa, disebutkan yang pertama dengan merusak rumah tangga. Karena tatkala tidak ada sakinah di rumah tangga berantakan, anak-anak amburadul, maka akan mudah dikondisikan dan diarahkan oleh penjajah, oleh yang berkepentingan menguasai negeri tersebut. Maka kalau kita lihat negeri kita, rumah tangganya diobok-obok. Bagaimana akhirnya banyak tindakan-tindakan yang tidak baik dan benar. Atau banyak orang menikah tanpa persiapan. Sehingga mereka nggak tahu mau dibawa kemana rumah tangganya. Yang kedua, masalah pendidikan. Bagaimana membuat anak-anak di sebuah bangsa itu belajar ke negeri-negeri asing. Yang pulang mereka membawa pemikiran negeri-negeri tersebut. Yang ketiga, dihancurkannya para tokoh. Dibunuhnya karakter para tokoh. Sehingga orang nggak punya tokoh yang dia ikuti. Dia tidak punya figur yang dia banggakan. Yang keempat, dirubahnya orientasi hidup supaya jadi duniawi. Gak mikirin tentang kehidupan akhirat tentunya. Berbicara tentang dibunuhnya karakter para tokoh atau dihancurkan tokoh. Kalau dulu mungkin di masa Belanda tokoh yang berjuang itu akan diasingkan. Bung Karno dibuang ke ND, dibuang kemana, nanti pahlawan-pahlawan itu dibuang. Karena memang keberadaan tokoh ini memotivasi orang untuk ikut berjuang. Tapi perlu diingat, apa yang disebutkan baru saja. Tidak boleh menggantungkan kepada mereka. Karena itu akan menyebabkan, tadi musuh akan menguasain kita. Ketika tokohnya dikuasain, ketika dibunuh karakter tokohnya, akhirnya kita nggak punya tokoh, ya udah dikuasain sama musuh. Enggak. Ini urusannya urusan agama. Allah sudah turunkan Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Dan Allah sudah sebutkan sebelum meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana di surat Ali Imran ayat 154 yang tadi kita baca. Allah menyebutkan, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Muhammad alaihi salatu wassalam tidak lain hanyalah seorang rasul. Beliau manusia biasa yang Allah berikan wahyu kepadanya. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Dia bukan yang pertama. Ada yang sebelumnya. Ada Nabi Musa. Ada Nabi Isa. Ada Nabi Harun. Ada Nabi Dawud. Ada Nabi Nuh. Lalu Allah kata, afa immata au qutilan qalabtum ala aqabikum. Apakah jika dia wafat atau terbunuh, kamu jadi murtad? Subhanallah. Bagaimana ditanamkan di diri seorang hamba itu. Engkau adalah hamba Allah. Engkau mengikuti syariat Allah Azza wa Jal. Mengikuti arahan yang sudah Allah turunkan dengan wahyunya. Sehingga dia akan tetap istiqomah dimanapun dia berada.
Dia akan tetap menjalankan agama Allah ini walaupun tuh alim ulama meninggal dunia. Ini Nabi meninggal dunia, hidup harus berjalan. Dan betul para sahabat melanjutkan kehidupan itu. Memang ada masa shock. Seperti yang sudah kita bahas bagaimana ketika Rasulullah SAW meninggal dunia. Kondisi sahabat, ada yang percaya, ada yang gak percaya. Lalu Abu Bakar membacakan ayat ini kepada mereka, lalu mereka sadar bahwa kematian itu pasti tiba. Maka sekarang bagaimana kita menanamkan keimanan kepada Allah dengan menghafal Al-Quran yang sekarang sedang dilakukan oleh anak-anak ya. Tidak berpegang dengan tokoh. Tokoh ini meninggal, Syekh Albani meninggal dunia. Syekh Utsaimin meninggal dunia. Syekh bin Baz meninggal dunia. Oh, jangan bicara Syekh. Dulu Nabi, para sahabat mereka meninggal dunia. Dan agama ini berjalan. Apabila seorang muslim itu menjadikan tokoh sebagai pegangan mereka. Yang ada bercerai-berai. Artinya yang ikut tokoh ini itu yang benar. Yang gak sesuai itu yang salah. Ini tokoh ini manusia biasa. Apalagi dia bukan nabi. Dia bisa salah. Dia bisa melakukan dosa. Maka hendaklah kita tidak berlebih-lebihan dalam mengikuti tokoh-tokoh tersebut. Tidak ada masalah kita mencontoh kebaikannya, orang-orang yang soleh ya. Tidak ada masalah, tapi tidak menjadikan mereka sebagai pegangan ya. Bagaimana di sini disebutkan bahwasanya agama Islam ini akan sampai di mana ada malam dan siang. Dan sudah sampai. Padahal Rasulullah SAW sudah meninggal dunia. Abu Bakar meninggal dunia. Umar meninggal dunia. Utsman meninggal dunia. Ali bin Abi Thalib meninggal dunia. Seluruh sahabat yang pernah berjumpa dengan Nabi SAW. Mereka meninggal dunia. Generasi kedua para tabi'in. Mereka juga meninggal dunia. Generasi ketiga para tabi'ut mereka mati semuanya. Apakah berhenti? Islam gak berhenti. Karena memang tadi bukan harus dengan tokoh tersebut. Orang-orang ketika Nabi SAW meninggal dunia, ada yang gak mau bayar zakat. Ada yang murtad. Karena dia pikir, ya udah Nabi udah meninggal, berarti kita gak apa-apa keluar dari agama Allah. Enggak jemaah. Allah mengatakan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadalah kepada Tuhanmu, sembahlah Tuhanmu, sampai kematian datang kepada. Barakallahu fiik. Nah, yang ke-25. 25. Mewaspadai perpecahan dan perselisihan, karena hal itu dapat menyebabkan umat ini tidak mendapatkan wasiat dari nabinya yang menjamin tidak akan sesat selamanya, walaupun beliau telah meninggal. Ibnu Abbas berkata, kesalahan yang fatal sehingga terhalangnya antara keinginan Rasulullah SAW untuk mendiktekan mereka adalah perselisihan dan ributnya mereka. Ibnu Hajar berkata, dalam sebuah hadis disebutkan bahwa perselisihan terkadang dapat menyebabkan terhalangnya kebaikan, sebagaimana yang terjadi pada dua orang yang bertengkar sehingga mereka tidak mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar. Lebih lanjut, beliau berkata, ketika mereka berselisih, keberkahan pun hilang. Allahu Akbar jamaah. Al-khilafu syarr. Khilaf itu buruk. Kita membaca bahwa Nabi SAW sebelum meninggal dunia, beliau sempat minta kan, mana aku akan nulis buat kalian. Akhirnya para sahabat ribut nih. Beliau menulis apa, kan sudah ada Al-Quran, ini itu macam-macam. Yang hasilnya akhirnya Nabi menyuruh mereka semua keluar dan kitab itu gak pernah ditulis. Ini di antara dampak buruk dari perselisihan. Maka bagaimana Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwasanya perselisihan itu menjadi penyebab terhalangnya kita dari kebaikan. Ada hal jamaah
yang perlu didiskusikan. Ada perkara yang kita perlu mengalah. Sehingga tidak menjadikan perselisihan itu nampak dan muncul di hadapan orang. Ada hal yang perlu direspon. Ada hal yang perlu didiamkan. Intinya, perselisihan itu bukan perkara yang baik. Rasul SAW ketika mengutus Mu'ad bin Jabal dan Abu Musa al-Ash'ari ke Yaman, di antara pesan beliau kepada mereka berdua, sallallahu ala nabiyina wasallam, tatawa'a wa la takhtalifa. Kalian berusaha untuk samalah pendapatnya, ya, untuk saling menghargai dan jangan berselisih. Itu dikirim ke Yaman, dikasih nasihat itu. Jangan berselisih. Maka ya kita berusaha. Kalau di sini disebutkan bagaimana kejadian Nabi sebelum meninggal dunia tadi, Nabi hanya nggak nulis buat mereka, tidak menuliskan sesuatu buat mereka. Kemudian ketika terjadi perselisihan dua sahabat ya bertikai, kemudian tentang Lailatul Qadar itu, penetapan Lailatul Qadar itu diangkat. Jadi ketika terjadi khilaf, berkah itu akan berusaha untuk mengalah. Apalagi untuk perkara-perkara yang memang ada ruang untuk berbeda. Berdebat, berdialog yang gak berguna, tinggalkan. Nabi SAW mengatakan, Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira' wa in kana muhiqqan. Aku menjaminkan sebuah rumah di pelataran surga bagi siapa? Bagi orang yang meninggalkan pertikaian, perdebatan walaupun dia benar. Ini ada hal-hal yang terkadang kita ngalah agar tidak terjadi keributan. Agar tidak hilang rahmat Allah Azza wa Jalla dan berkahnya. Baik, dilanjutkan. Menjelaskan tentang peristiwa kematian Rasulullah SAW dan apa yang terjadi sesudah itu. Dalam hal ini juga menjelaskan tentang sikap yang istimewa yang dimiliki Abu Bakar. Ketika para sahabat berselisih tentang kematian Rasulullah SAW, Abu Bakar datang untuk menghilangkan keraguan-keraguan mereka. Kemudian mereka berselisih, di manakah beliau akan dikuburkan? Abu Bakar kembali menjawab, untuk menghilangkan kebingungan mereka, yaitu beliau dikuburkan di tempat beliau wafat. Kemudian orang-orang Muhajir dan Ansor berselisih tentang Khalifah Rasulullah SAW. Orang-orang Ansor menginginkan pemimpin dari kalangannya sendiri. Kemudian Allah memadamkan api fitnah tersebut melalui tangan Abu Bakar dengan mengatakan bahwa pemimpin itu dari kalangan Quraisy. Untuk itulah Abu Hurairah berkomentar, seandainya tidak ada Abu Bakar, niscaya umat ini telah hancur. Barakallahu fiik ya. Ini berbincang tentang keutamaan Abu Bakar dan masih ada hubungan dengan yang sebelumnya berkaitan dengan perselisihan ya. Bagaimana kehadiran Abu Bakar menyelesaikan, menuntaskan perselisihan. Ketika ribut tentang kematian Nabi SAW, hadir Abu Bakar menyelesaikannya. Ketika mereka sedang bertikai tentang di mana dimakamkan Nabi SAW, hadir Abu Bakar menyelesaikannya. Ketika mereka sibuk memilih khalifah sehingga terjadi perselisihan, datang Abu Bakar menyelesaikan. Ini menunjukkan fadilah Abu Bakar dan menunjukkan keutamaan orang yang berilmu dalam menyelesaikan masalah. Ketika orang berilmu dijadikan mediator, maka yang terjadi mungkin bukan tambah benar ya, tambah ribut. Tapi tatkala mediator itu orang yang berilmu, maka kita lihat urusannya selesai. Dan ini juga menunjukkan berkahnya Abu Bakar. Orang itu ketika mendampingin seseorang yang alim, paling tidak dia dapat ilmunya. Ini juga ingin Anda sampaikan, karena sebagian orang itu sibuk foto sama ustadz yang dia ngefan ya, foto sana, foto sini. Bukan itu. Yang engkau perlukan bagaimana engkau mendapatkan ilmunya dan engkau amalkan. Bagaimana engkau melihat akhlak dan perilakunya, kemudian engkau jalani. Dan terbukti bagaimana Abu Bakar Siddiq mendampingi Nabi SAW bertahun-tahun sampai meninggalnya Nabi SAW. Sehingga kehadirannya menjadi berkah, menyelesaikan segala perselisihan. Barakallahu fikum.
Nah, (27) Perselisihan sahabat setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan perkataan Umar dalam hal ini menunjukkan kepada kita bahwa meskipun seseorang itu mulia, tetapi tetap memiliki kealpaan atau melakukan kesalahan tanpa disengaja atau karena lupa. Tidak ada seseorang pun yang maksum setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya ada, maka Abu Bakar lebih pantas untuk memperolehnya. Beliau pernah berkata tentang dirinya pada khutbah yang pertamanya setelah diangkat menjadi khalifah. Wahai manusia, aku ditunjuk untuk memimpin kalian dan aku bukanlah yang terbaik di antara kalian. Jika aku berbuat kebaikan, maka bantulah aku. Jika aku salah, maka luruskanlah. Taatlah kepadaku selama aku menaati Allah dan Rasul-Nya. Jika aku bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka tidak ada kewajiban untuk taat kepada diriku. Diriwayatkan dari Ali bahwasanya kebenaran tidak dikenal melalui seseorang. Akan tetapi, kenalilah kebenaran, niscaya kamu akan mengenal ahlinya. Dan sungguh bijak pepatah yang mengatakan, lihatlah apa yang dikatakan dan jangan lihat siapa yang mengatakan. Inilah barometer syariat, yaitu mengenal kebenaran tanpa mengait-ngaitkan dengan pribadi tertentu. Karena tidak ada yang maksum, bebas dari kesalahan selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat bisa saja salah dan lupa meskipun mereka adalah orang yang terdekat dengan Nabi. Sebagaimana hal tersebut dapat kita lihat pada Umar bin Khattab, seorang sahabat yang sering mendapatkan ilham, tetapi hal tersebut tidak menghalangi bahwa ia selalu benar. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, ahibati fillah. Inilah bukti kemanusiaan manusia. Bukti bahwasanya para sahabat Nabi mereka manusia biasa. Orang yang mulia, orang yang alim, terkadang salah dan lupa. Apa sikap kita? Sikap kita adalah memaafkan, memaklumi. Karena tadi kita bicarakan bahwasanya Islam itu tidak berkait dengan ketokohan. Artinya kalau tokohnya mati selesai ajarannya, enggak. Kemudian bicara tokoh setelah para nabi, yang mereka merupakan para sahabat, para tabi'in, kemudian para ulama yang melanjutkan dakwah itu, mereka manusia biasa. Mereka juga melakukan kesalahan. Itu hal yang lumrah. Maka bagaimana kita tatkala mengikuti kebenaran, itu kebenaran yang diikuti. Bukan semua ucapan fulan diikuti. Nabi SAW mengatakan, kullun yu'khadhu min qawlihi wa yurad. Semua orang itu pendapatnya bisa diterima, bisa ditolak. Semuanya. Illa sahibu hadzal qabr. Kecuali yang ada di kuburan ini, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab, al-mulham. Tapi dia tetap salah. Bagaimana dia sempat marah-marah, menghunuskan pedangnya. Itu manusia biasa. Dan tatkala orang tahu bahwa dirinya adalah makhluk yang lemah, dia akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Kita pun seperti itu. Jangan sok pintar, jangan sok paling alim ya. Kita adalah orang yang lemah. Kita akan melakukan kesalahan atau kita sudah melakukan kesalahan. Tapi kata Nabi SAW, wa khairul khatta'in at-tawwabun. Sebaik-baiknya orang melakukan kesalahan adalah orang yang bertobat. Kebenaran itu tidak diketahui dengan orang. Oh, kalau fulan katakan pasti benar. Tapi ketahuilah kebenaran. Kita akan tahu siapa orang-orang yang benar. Barakallahu fikum. Nah. 28. Telah kita sebutkan sebelumnya bahwa yang maksum hanyalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, selain beliau bisa melakukan suatu kesalahan, akan tetapi apakah kesalahannya dibiarkan begitu saja tanpa upaya memperbaikinya? Terlebih bagi mereka yang memiliki kapasitas ilmu dalam hal ini. Hal ini terjawab dengan apa yang dilakukan oleh Abu Bakar yang segera menjelaskan apa yang dikatakan Umar dan sahabat lainnya. Mereka berpendapat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak wafat. Kemudian Abu Bakar meluruskan apa yang seharusnya mereka lakukan dalam menghadapi situasi yang berat ini dengan berlandaskan dalil-dalil syar'i. Oleh karena itu, seorang dai harus mampu meluruskan ucapan-ucapan salah yang dilakukan oleh orang lain dengan tetap berpijak pada kesopanan dan
beretika sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar. Barakallahu fiik ya. Ucapan bahwasanya para alim ulama, para da'i, para ustadz, manusia biasa, maka bukan berarti kita membiarkan kesalahannya. Enggak. Tetap ada yang namanya watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Apalagi kalau yang melakukan kesalahan orang yang berilmu, yang dampaknya akan lebih besar daripada kesalahan orang awam. Maka di sini seorang muslim, khususnya para ulama ya, itu untuk saling menegur. Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Walaupun terkadang jamaah ada orang-orang yang nggak suka ditegur, maka ada adab dan etika. Bagaimana Imam Syafi'i rahimahullahu taala pernah mengatakan, ta'ammadni binushika bin finfiradin wajannibni nasihata fil jamaah. Engkau kalau mau ngasih nasihat aku, tolong di tempat yang aku sendiri, privasi antara aku dan kau lah. Dan hindari memberikan nasihat di depan orang banyak, di depan jamaah. Kenapa? Karena itu bukan nasihat, itu pelecehan. Dan orang nggak mau dilecehkan. Abu Bakar memberikan teguran kepada Umar bin Khattab. Tapi Umar tetap marah, ditinggal. Akhirnya naik mimbar Abu Bakar memberikan penjelasan kepada mereka. Itu bukan hanya kesalahan Umar, tapi banyak juga sahabat-sahabat yang sedang shock ya, karena mendengar berita meninggalnya Nabi SAW. Abu Bakar tampil dalam rangka watawasau bil haq, meluruskan yang bengkok, membenarkan yang salah, mengingatkan yang lupa, memotivasi yang sedang sedih. Itu tugas kita. Ingat, kesalahan bukan berarti dibiarkan, tapi kesalahan diperbaikin. Namun nggak semua orang mau diperbaikin kesalahannya. Tugas kita hanya menyampaikan, tapi hendaklah dengan adab dan etika yang baik. Barakallahu fiik. 29. Kemampuan dalam memberikan dalil dan menggunakannya serta mengajak manusia kepada dalil yang benar adalah salah satu bentuk dari karunia Allah kepada orang tersebut, terutama pada saat-saat genting. Sebagian sahabat pernah lupa terhadap sebagian dalil setelah Rasulullah SAW wafat, hingga datanglah Abu Bakar berkhutbah di hadapan manusia sambil membacakan dalil yang sesuai dengan peristiwa yang tengah terjadi sekaligus untuk mengingatkan mereka. Ini adalah bentuk nikmat Allah yang diberikannya kepada hamba-hamba yang dikehendakinya. Seorang dai harus selalu memohon kepada Allah agar dia memberikan petunjuk dan kebenaran dalam berdakwah. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyiatikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan, kemampuan membedakan antara yang hak dan batil, kepadamu dan menghapus segala kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar. Quran Surat Al-Anfal ayat 29. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah, wallahu bikulli syai'in alim. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 282. Masya Allah jemaah. La hawla wa la quwata illa billah. Yang berilmu jangan sok, jangan sombong. Karena sejatinya Allah sangat bisa membuat kita lupa dengan semua ilmu yang kita pelajari. Bagaimana para sahabat Nabi, lupa mereka. Padahal ayat itu mereka hafal. Mereka lupa. Dan Allah memberikan taufik kepada Abu Bakar Siddiq sehingga Abu Bakar mengingatnya dan dia menyampaikannya kepada orang pada waktu itu. Yang urusan akhirnya selesai. Tadi disebutkan ada 3 peristiwa penting ketika mereka hendak memakamkan Nabi SAW. Abu Bakar hadir menyampaikan
bahwasanya Nabi dikuburkan di tempat mereka meninggal. Ketika ada yang meminta warisannya Nabi SAW, Abu Bakar datang menyampaikan peninggalan para Nabi itu sedekah. Ketika mereka bertikai tentang siapa yang jadi pemimpin, Abu Bakar hadir menyampaikan kepada mereka bahwasanya pemimpin itu dari Quraisy. Ketika mereka nggak yakin dengan kematian Nabi SAW, Abu Bakar hadir menyampaikan hal itu. Ilmu yang Allah berikan ya kepada Abu Bakar itu benar-benar karunia. Oh, karena ana menghafalnya sejak habis subuh, karena ana menghafalnya habis asar sampai maghrib, karena Allah yang memudahkan. Makanya di sini Dr. Z menyebutkan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullah. Wahai orang-orang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah. Ini sarana ya. Kalau bicara bagaimana sarana supaya Anda dapat ilmu yang bermanfaat, supaya Anda bisa ngomong, menyampaikan agama Allah ini dengan penuh hikmat, supaya ketika Anda berceramah itu nggak lupa dengan ayat-ayat Allah, dengan hadis-hadis Nabi SAW, dengan ilmu yang sudah dibaca. Wattaqullah. Bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Wa yu'allimukumullah. Allah akan kasih ilmu. Maka ini juga motivasi buat anak-anak yang sedang menghafal Al-Quran. Jangan pernah bersandar kepada kecerdasan. Jangan pernah bersandar kepada semangat. Tapi bersandar kepada Allah Azza wa Jalla yang menciptakan kecerdasan, yang membangkitkan semangat, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sehingga bicara ilmu ini bukan hanya hafalan. Tapi ilmu itu adalah taufik dari Allah Azza wa Jalla. Bagaimana Imam Syafi'i ketika mengadu kepada Imam Waki. Syakautu ila waki'in su'a hifdi. Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Aku mengeluh kepada Waki tentang buruknya hafalanku. Lalu aku dikasih informasi untuk meninggalkan kemaksiatan. Dan dikasih tahu pula aku bahwasanya yang namanya ilmu itu cahaya, dan cahaya Allah tidak diberikan kepada pelaku kemaksiatan. Jadi ini benar-benar taufik dari Allah SWT. Maka berapa banyak orang yang hafal tapi nggak manfaat ilmunya. Berapa banyak orang yang mungkin cerdas tapi kecerdasannya tidak mengantarkan kepada rasa takut kepada Allah SWT. Barakallahu fikum. Baik, yang selanjutnya 30. Menjelaskan agar jangan sampai terpengaruh oleh suatu masalah. Selain itu, jika terjadi suatu perselisihan dalam agama, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya, Al-Quran dan hadis. Ketika para sahabat berselisih tentang wafatnya Nabi, Abu Bakar mengingatkan mereka kepada Al-Quran dengan membacakan firman Allah kepada mereka, وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang, murtad? Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun. Dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Quran Surat Al-Imran ayat 144. Ketika mereka berselisih dalam pemilihan khalifah, sebagian dari mereka mengembalikan sebagian yang lain kepada sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang di dalamnya menyebutkan bahwa beliau mengutamakan Abu Bakar sebagai imam dalam sholat. Barakallahu fiik. Ya jemaah, ini mungkin ada terjemahan yang perlu diperbaiki ya. Di nomor 30 ini disebutkan menjelaskan agar jangan sampai terpengaruh oleh suatu masalah. Mungkin yang lebih tepat di sini disebutkan annana likay natafada athal khilaf. Yang mungkin digantikan kita agar terhindar dari dampak buruk dari perselisihan yang terjadi antara umat Islam, maka wajib bagi kita untuk mengembalikannya
kepada Allah dan Rasulnya. Kepada Al-Quran dan hadis atau sunnah. Al-Quran dan sunnah. Taib, ini selanjutnya benar. Jadi agar terhindar dari dampak buruk perselisihan, tadi kita sudah sampaikan bahwa al-khilafu syarr. Perselisihan itu buruk. Perselisihan itu dapat menimbulkan banyak masalah. Iri, dengki, bahkan terkadang akan menimbulkan kepada permusuhan yang menyebabkan kepada pembunuhan umpamanya, atau keributan dan kekacauan. Maka bagaimana cara kita, yang khilaf ini satu hal yang natural sebenarnya. Kita akan mendapati perselisihan terjadi. Bagaimana caranya supaya terhindar dari dampak buruk atau efek samping dari perselisihan tersebut? Maka caranya mudah. Apa caranya? Kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Maka banyak di antara kita kadang-kala bingung. Ustadz gimana Ustadz? Anak ini bingung. Ada Ustadz fulan mengatakan boleh. Ada Ustadz fulan mengatakan nggak boleh. Kembalikan kepada Allah dan Rasul. Nabi mengamalkan? Enggak. Ya udah nggak usah diamalin. Tapi ada Ustadz. Supaya kita nggak ribut. Ini tadi bahasanya itu untuk menghindari dampak buruk dari perselisihan. Apa dampak buruknya? Pertikaian. Kemudian perpecahan. Kemudian perkelahian. Untuk menghindari itu, umat Islam ketika berselisih, udah kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Nabi SAW sebelum meninggal dunia, beliau juga pernah menyampaikan pesan. فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Barang siapa yang hidup setelah aku mati, maka dia akan mendapati banyak perselisihan. Loh gimana nih ketika terjadi banyak perselisihan? Ya udah, kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Maka beliau mengatakan fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Kemudian di sini Syekh Zaid memberikan contoh. Ketika mereka berselisih ya, tentang siapa yang jadi khalifah. Mereka ini bingung nih. Karena Nabi tidak menetapkan. Khalifah setelah aku Abu Bakar nggak ada. Maka akhirnya mereka berpikir, loh ini Abu Bakar ini kan jadi imam ketika Nabi hidup. Nabi nyuruh dia jadi imam ketika sholat. Dan pada saat Nabi ada di situ, alaihissalatu wassalam, maka dia lebih pantas untuk menjadi imam bagi mereka. Akhirnya dampak buruk perselisihan itu berkurang atau hilang nantinya. Ketika dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Dan itu firman Allah, فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ farudduhu ilallahi war rasul. Apabila kalian bertikai dalam satu urusan, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Barakallahu fiik. Nah, itu mungkin dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. InsyaAllah jamaah mungkin tinggal satu pertemuan lagi. Kita akan selesaikan pembahasan kitab Fiqhu As-Sirah. Baik, barakallahu fiikum. Nah Ustadz, jazakumullah khairan Ustadz. Nah. Ana bacakan pertanyaan masuk ya Ustadz ya. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Zihafizakallah izin bertanya. Ustadz melihat brutalnya anak-anak muda sekarang Ustadz. Ada berita yang kita lihat sebab masalah hati bisa melakukan penganiayaan padahal korban tidak ada kesalahan secara langsung pada pelaku Ustadz. Mohon nasihatnya untuk kami Ustadz yang memiliki anak-anak muda. Tentu hal itu bisa terjadi tidak hanya pada orang kaya saja, dan mohon nasihatnya supaya anak-anak kami selamat dari pergaulannya Ustadz. Demikian Ustadz. Jazakumullah khairan Ustadz. Barakallahu fiik ya. Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan ma min zamanin illa walladhi ba'dahu syarrun min. Tidak ada satu masa melainkan yang sesudahnya lebih buruk daripada yang sebelum. Ya jemaah. Ana melihat peristiwa-peristiwa yang semakin menunjukkan kiamat itu dekat. Ada orang yang dibunuh, dicoreh sama mereka. Ada yang dipotong-potong, ada yang dimakan.
terus kejadian keributan di antara suku. Kita lihat kemarin kejadian di Papua mungkin ya, sehingga terbunuh beberapa orang ya. Terus kejadian tadi penganiayaan mungkin yang dilakukan oleh seseorang. Kalau bicara masalahnya di mana? Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan ada 4 pokok atau dasar karakter buruk seseorang. Yang kalau orang punya 4 pokok ini berantakan hidupnya. Yang pertama adalah al-jahl, kebodohan. Bodoh dengan nilai-nilai agama. Bodoh dengan nilai-nilai kebaikan. Bodoh dengan tujuan hidupnya. Tadi Ana sebutkan bahwasanya di antara cara menguasai sebuah negeri adalah bagaimana merubah orientasi hidupnya. Ada orang yang gak tahu kenapa dia hidup. Untuk apa dia hidup. Kemana dia akan hidup. Sampai kapan dia akan hidup. Maka kebodohan ini benar-benar masalah. Maka kalau bicara bagaimana menghadapi anak-anak kita, ya kita kasih ilmu. Kita ajarin. Setelah kebodohan yang kedua, al-zulm. Kezaliman. Orang itu ya dia ingin menguasai, dia kepingin ini itu sehingga dia melakukan tindakan zalim, mengambil hak orang lain. Kita perlu kasih penjelasan hukuman dari orang-orang yang zalim. Memang orang zalim itu ditunda waktunya, kadangkala zalim seperti Abu Jahal. Oh nggak mati-mati Abu Jahal ya, waktunya datang. Innallaha la yumli lidh-dhalim. Allah itu benar-benar memberikan waktu buat orang yang zalim. Kasih jeda waktu ya, mungkin dia mau tobat. Tapi kalau sudah datang waktunya dia nggak tobat, ya udah Allah akan berikan azab. Maka orang tua kasih ilmu anaknya, ajari tentang kezaliman, bahwasanya kezaliman itu hanya akan membuat orang menderita, sengsara, nggak ada gunanya. Yang ketiga, syahwat. Orang kalau sudah ngikutin syahwatnya buta. Dia nggak tahu mana yang hitam dan mana yang putih. Maka bagaimana anak kita diajarin mengendalikan syahwat. Salah satunya kalau bicara syahwat di bulan Sya'ban ini puasa. Itu bagaimana mengendalikan syahwat. Tidak setiap kali kita menginginkan sesuatu, kita beli. Ada orang yang seperti itu. Dia kepingin apa dia beli. Enggak, engkau harus kendalikan syahwatmu. Belajar sabar. Kemudian yang keempat, ini yang mungkin sangat berkaitan dengan pertanyaan tadi, amarah, emosi. Al-ghadab. Orang kalau sudah marah jemaah, maka dikatakan marah itu awaluhu junun. Awal dari marah itu adalah kegilaan. Gila orang marah. Wa akhiruhu nadama. Akhirnya penyesalan. Menyesal. Gara-gara kegilaan dia, emosi tadi, dia ingin menyalurkan dan melampiaskannya, oh dia berhasil. Setelah itu mau kemana? Kau akan menyesal. Maka di sini diajarin juga anak-anak kita bagaimana mengontrol emosinya. Ketika sedang emosi, suruh diem. Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pindah posisi dari berdiri rebahan. Dari rebahan mungkin, dari berdiri duduk, dari duduk rebahan ya. Menghindar dari tempat konflik. Bukan malah mendatangi tempat konflik. Orang kalau lagi marah, kenapa harus dipisahkan? Kita ngelihat ya orang lagi mau berantem dipisahkan. Iya, kalau dia dibiarin, ini sedang gila. Sedang gak sadar. Kalau sadar baru nyesal. Maka tugas kita tadi mendidik anak-anak kita sambil mendoakan mereka ya. Baca doa. Ujrubni wa bani an na'budal asnam. Baca doa Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Barakallahu fiik. Nah. Jazakumullah khairan ya Ustadz. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Nah, tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dalam keadaan sehat walafiat.
dan begitu juga dengan teman-teman di studio. Ustadz, kakak perempuan tertua Ana sedang sakit Ustadz, yang awalnya didiagnosa sakit leukemia, kanker stadium 4B, ternyata kata dokter autoimun dan virus sudah menyerang ke seluruh bagian tubuh Ustadz. Kondisi semakin hari semakin lemah. Selalu saat dibesuk oleh keluarga, selalu kakak bilang doakan biar sehat, biar sembuh, dengan suara pelannya gitu Ustadz. Dan beliau bilang juga biar bisa melayani suami dan mengurus anak-anak dan silaturahmi ke adik-adik. Karena memang itu merupakan kebiasaan beliau semasa sehat, selalu menjaga silaturahmi Ustadz. Masya Allah. Kakak anak ini seorang perempuan dan beliau seorang dosen yang sangat sibuk. Mohon doanya untuk kakak Ana Ustadz, dan mohon nasihatnya untuk anak Ustadz. Apa yang harus Ana lakukan atau Ana nasihatin untuk kakak Ana Ustadz untuk melalui hari-harinya ini Ustadz. Demikian Ustadz. Jazakumullah khairan Ustadz. Barakallahu fiik ya. Syafa'allah syifaan ajilan. Semoga Allah memberikan kesembuhan yang segera buat yang sakit ya. Jamaah, kita semua sedang menunggu yang namanya penyakit. Yang kata Nabi SAW, badiru bil amal sab'an. Segera kalian beramal sebelum datang 7 perkara. Di antara yang disebutkan adalah maradhan mufsidan. Sebelum datang penyakit yang merusak penyakitnya. Orang kalau sakit, dia nggak bisa ke masjid. Sholat pun tidak seperti yang biasa dia bisa lakukan. Puasa nggak mampu. Umroh dan haji nggak bisa dilaksanakan. Kadang-kala orang sakit karakternya juga berubah jadi rusak. Ada banyak lah. Tapi ada banyak kemuliaan. Sekarang apa tugas adik? Tugas adik adalah menyampaikan kepada kakaknya. Duduk di sana. Bacakan tentang keutamaan orang yang sakit. Dapat apa dia? Sehingga dia menerima takdir Allah Azza wa Jalla. Menjadikan penyakit itu sebagai penghapus dosanya, pengangkat derajatnya. Mengingatkan juga kepada orang-orang yang lebih parah sakitnya. Dan alhamdulillah kalau dikatakan kakak masih berharap sembuh. Boleh, ada masalah. Berharap sembuh. Apalagi kalau kesembuhan itu dalam rangka beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Melaksanakan perintahnya. Tapi mungkin tadi bagaimana kakak dimotivasi ya. Untuk menerima takdir Allah Azza wa Jalla. Kemudian diingatkan juga kakak mungkin dengan kisah orang-orang yang dikasih penyakit yang parah. Dia terus berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla ya. Seperti itu. Diajak untuk memperbanyak istighfar. Memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Karena jangan sampai ingin ditambah umurnya tapi dalam urusan dunia. Maka bagaimana para salafus saleh ketika mereka sudah sakit, mereka mau mati. Dia ngomong, aku tuh gak berharap dari kehidupan ini kecuali yang aku sukain. Yang pertama dia sebutkan bisa bangun malam di malam-malam hari musim dingin. Dan bisa puasa sunnah di siang hari musim panas. Dan bertemu dengan orang-orang soleh. Dia memang dia kepingin umurnya ditambahkan dalam ketaatan. Gak ada masalah kakak kalau dikatakan tadi untuk berbakti kepada suaminya. Untuk mendidik anak-anaknya dengan baik dan benar. Untuk melakukan silaturahim ya. Tinggal tugas adik tadi untuk senantiasa mengingatkan kakak kepada nikmat Allah. Kemudian terus beribadah. Terus berbaik sangka sama Allah. Dan semoga Allah berikan kesembuhan. Baca Quran juga di sisinya. Sebagai ruqyah ya. Kemudian bacakan dengan artinya juga. Mungkin kakak ya dapat nasihat-nasihat di sana. Kalau tadi katakan ternyata kakak adalah sosok seorang wanita yang sibuk ya. Super sibuk sehingga mungkin dia di sini merasa ada sesuatu yang belum dia kerjakan dengan maksimal berkaitan dengan melayani suami dan mendidik anak-anaknya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi paling tidak adik-adiknya berusaha untuk menguatkan hati kakaknya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Naam, tafadhal. Ahlan bik. Seperti biasa Ana punya 2 pertanyaan ya Ustaz.
Pertanyaan pertama, bagaimana seseorang bisa membedakan antara doanya yang tertolak atau doanya yang disimpan oleh Allah? Yang kedua berkaitan dengan yang tadi ya Ustadz ya, untuk penghancuran dari suatu negara, yaitu dengan sibuknya seorang ibu dalam rumah tangganya, dengan tidak dihargainya dengan seorang guru dan tidak dihargainya para ulama yang mempunyai banyak jasa pada umatnya. Bagaimana dengan hubungan salah satunya ya Ustadz ya, dengan seorang ibu yang sibuk dengan kondisi yang sebenarnya dia tidak menginginkan, tapi dia harus berjuang gitu karena di usianya yang juga udah mulai sepuh, tapi dia berusaha untuk bisa mencukupi nafkah untuk keluarganya, Ustadz. Syukran Ustadz, jazakallah Afwan, khair. yang pertama apa tadi? Untuk membedakan Siap. antara Nah, doa yang hadir. tertolak. Barakallahu fik. Nah, ahibati fillah. Berkaitan dengan doa, di mana Rasul SAW menyebutkan bahwasanya yustajabu lil abdi, akan dikabulkan doa hamba selama dia tidak terburu-buru. Akan dikabulkan doa hamba selama dia tidak berdoa meminta yang kandungannya dosa atau memutuskan silaturahim. Jadi di sini ada penjelasan dari Nabi SAW, doa-doa yang tertolak. Nggak boleh itu, doa itu nggak ditolak. Gara-gara syarat dan ketentuannya tidak terpenuhi. Kemudian umpamanya doa karena dia makan haram ditolak. Seperti itu. Itu kita perlu pelajarin. Tapi kalau ternyata kita sudah memenuhi syarat dan ketentuan, kita berbaik sangka sama Allah Azza wa Jalla. Allah akan kabulkan. Ketika nggak turun apa yang kita inginkan, ya kita berharap mudah-mudahan disimpan sebagai pahala buat kita. Mungkin seperti itu. Intinya apabila memang ada syarat ketentuan yang belum terpenuhi, ada hal-hal yang memang seharusnya dilakukan oleh hamba tapi tidak dilakukan, yang akhirnya itu menjadi tertolak. Itu bisa dipelajarin tentang hal itu. Tapi kalau kita sudah berusaha sempurna, melengkapi syarat dan ketentuan, tapi ternyata kok nggak dikabulkan, di sini kita berbaik sangka sama Allah, insya Allah semoga itu di tabungan kita. Pertanyaan yang kedua tadi berkaitan dengan ya bagaimana menghancurkan atau menguasai sebuah bangsa yang dulu mungkin mereka menggunakan senjata, para penjajah datang ke negeri kita. Sekarang bagaimana mereka bisa menguasai sebuah negeri tanpa menghancurkan infrastrukturnya. Kalau kayak sekarang kan perang di Ukraina umpamanya, mereka menghancurkan infrastruktur. Akhirnya kalau mereka nanti menguasai pun capek, mereka harus membangun. Sekarang bagaimana mereka menguasai sebuah negeri tanpa merusak infrastrukturnya, tapi mereka menguasai negeri tersebut. Salah satunya tadi yang disebutkan bagaimana merusak kondisi rumah tangga. Bagaimana suami KDRT sama istrinya, istri nggak nurut sama suami, anak-anak nggak didik dengan benar sama orang tuanya, sibuk cari fulus ini dan itu. Kembali kepada pertanyaan, bagaimana kalau kondisinya terpaksa? Maka ketahuilah, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Yang kedua, perbaiki niatmu. Karena innamal a'malu binniyat. Ketika seorang wanita harus bekerja, karena memang dia punya tanggungan yang harus dia selesaikan, maka hendaklah dia memperbaiki niatnya dan memperbaiki langkahnya. Yang ketiga, memaksimalkan doa. Karena tatkala dia punya kekurangan, kumpul sama anaknya. Karena dia harus bekerja. Maka bagaimana dia memaksimalkan memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah menjaga anak-anaknya. Karena kembali kepada pertanyaan pertama, Allah itu akan mengabulkan doa hamba. Allah berjanji, ud'uni astajib lakum. Kemudian yang keempat, ya dia perlu ekstra capek. Ini contohnya seorang wanita yang jadi ibu rumah tangga dengan seorang wanita yang single parent anggapnya. Kemudian dia harus bekerja dan dia harus jadi ibu rumah tangga juga buat anak-anaknya. Itu berat tentunya. Tapi dia maksimalkan. Dan dia yakin bahwasanya besaran pahala itu sesuai dengan besaran kelelahan yang dia lakukan. Jadi jangan sampai dia akhirnya malas
merasa capek, enggak. Kata Nabi SAW, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minul dha'if. Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah ya. Wa fi kullin khairin, setiap orang beriman itu ada kebaikan. Lalu kata Nabi SAW, ihris ala ma yanfa'uk. Semangatlah engkau untuk meraih apa saja yang bermanfaat buat diri. Wasta'in billah wa la ta'jas. Dan hendaklah engkau minta tolong sama Allah. Berdoa memohon pertolongannya. Dan jangan jadi orang yang lemah. Orang lemah itu orang mengatakan, oh aku nggak bisa, aku nggak mampu, aku. Kita kalau bicara aku ini lemah. Yang kuat itu hanya Allah Azza wa Jalla. Maka minta tolong sama Allah. Berusaha, berupaya. Wa in asabaka syai', kalau nanti engkau kena musibah, kena sesuatu yang tidak engkau inginkan, ya udah, katakan qadarullah ma syaa fa'al. Jangan mengatakan andai kata, andai, enggak, sudah. Agar kita tidak membuka pintu buat syaitan. Mungkin seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Nah Ustadz, jazakumullah khairan Ustadz. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Nah, Apa hukum berdoa tanpa mengangkat tangan Ustadz? Demikian Ustadz. Jazakumullah khairan Ustadz. barakallahu fikum. Kalau bicara apa hukumnya doa tanpa mengangkat tangan? Mengangkat tangan dalam berdoa itu dianjurkan. Jadi bukan sebuah kewajiban. Tapi masuk dalam adab dan etika. Maka berusaha untuk mengangkat tangan. Tapi ternyata ada tempat-tempat yang Nabi tidak angkat tangan. Maka kita nggak usah angkat tangan. Umpamanya ketika sholat, ketika tasyahud akhir. Apakah kita doa sambil angkat tangan? Enggak, ya sudah kita seperti itu. Kemudian ketika khutbah Jumat, Nabi nggak angkat tangan. Kecuali berisyarat seperti ini. Kita pun seperti itu. Adapun di tempat-tempat lainnya, maka dianjurkan untuk angkat tangan. Tapi kadang-kala ada orang berdoa sambil naik motor ya. Bagaimana dia mau angkat tangan? Nabrak dia angkat tangan umpamanya. Atau dia sambil nyetir ya. Dia kemudian terus berdoa sambil nyetir mobil. Mohon sama Allah Azza wa Jalla tanpa angkat tangan ya. Tentunya ya lebih utama dia angkat tangan. Tapi ketika dia nggak melakukan itu, nggak dosa sebenarnya. Tapi mungkin kurang. Ada yang kurang dari permohonan dia. Hada wallahu a'lam bishawab. Yang masih hidup dan yang meninggal diberkahi Afwan, ilmunya. Amin. Barusan suaranya nggak terdengar. Oh, nah Ustadz. Nah, bisa diulangi? Ya. Semoga para ulama baik yang hidup dan yang meninggal diberkahi ilmunya. Amin. Amin. Ustadz, perselisihan yang terjadi dalam keluarga antara orang tua dan anak, kakak dan adik, antara pasangan yang dimana kita mengambil sikap lebih baik diam dan mendiami karena takut bertengkar dan lebih memilih dipendam dalam hati. Apakah sikap diam ini baik Ustadz? Bagaimana menyikapi sementara ilmu untuk mendakwahi belum bisa Ustadz? Demikian Ustadz. Jazakumullah khairan Ustadz. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, ahibati fillah. Kalau tadi disampaikan di akhir pertanyaan bahwa ilmunya belum cukup, maka sekarang belajar ilmu. Cukupkan ilmunya. Karena kita tahu masalahnya di mana. Ketika masalah ilmunya kita nggak cukup, ya kita nggak bisa. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu hadir menyelesaikan pertikaian tentang wafatnya Nabi SAW, tentang di mana dimakamkan Nabi SAW, tentang bagaimana warisan Nabi SAW, tentang bagaimana pemimpin setelah Nabi SAW. Beliau hadir menyelesaikan urusan itu karena ada ilmu. Maka nasihat Anda belajar, itu yang pertama. Baik. Yang kedua, ada hal-hal yang kita boleh diam. Ada hal-hal yang boleh kita tunda memang untuk penyampaiannya. Tapi ada hal-hal yang harus disampaikan. Maka hendaklah kita memilah. Ada hal yang tidak terlalu pokok, ya mungkin kita bisa tunda. Ada hal yang masalah serius, tapi kalau kita sampaikan sekarang akan terjadi pertikaian. Kita tunda, kita jadinya berdoa saja, memohon kepada Allah Azza wa Jalla atau membagikan buku. Apakah yang bisa kita lakukan?
Intinya, jadilah engkau sosok di keluarga menjadi orang yang soleh. Menjadi anak yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Berikan hak-hak mereka. Berikan hak orang tua. Berikan hak kakak. Berikan hak adik. Berikan hak mereka. Apa hak mereka? Senyum, umpamanya ucapkan salam kepada mereka. Kita punya rezeki, kita bagi sama mereka. Ada banyak hal yang kita perlu mencairkan suasana dengan cara berbuat baik kepada mereka. Berikan hak mereka. Sehingga mereka tahu bahwa engkau memang orang yang sedang belajar untuk mewujudkan agama ini dalam kehidupan rumah tangga. Nanti setelah itu ya tadi, engkau kalau sudah belajar, engkau bisa menyampaikan, baru engkau sampaikan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, Ustadz, jazakumullah khairan Ustadz. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya seorang ibu rumah tangga yang mempunyai anak-anak yang masih kecil. Setiap saya sholat, saya susah khusyuk Ustadz. Karena terkadang anak-anak saya mengganggu. Mohon nasihatnya Ustadz. Dan tips supaya bisa sholat dengan khusyuk Ustadz. Demikian, Allahu Ustadz. Akbar. Jazakumullah khairan. Nah, caranya baik sama tetangga. Jadi subhanallah jamaah, kenapa emak-emak ini nggak diwajibkan untuk sholat berjamaah mereka? Tapi mereka sholatnya gantian. Soalnya kan kalau enggak mereka, aku kehilangan fadilah jamaah. Enggak, engkau enggak diwajibkan, enggak disyariatkan berjamaah. Engkau sholat sendiri enggak apa-apa. Sehingga solusinya apa? Ya, kita menjalin hubungan baik dengan tetangga. Kalau dikatakan tadi suka diganggu sama anak-anak ketika sholat. Oh, bagaimana ketika kita sholat? Kita komunikasi sama tetangga. Syuf, ana mau sholat dulu ya, titip anak-anak. Oke. Nanti dia mau sholat, titip anak-anak. Bismillah. Inilah keindahan Islam, jemaah. Gak semua orang punya pembantu. Gak semua orang mampu untuk membiayai pembantu. Tapi semua orang insya Allah bisa tidak mengganggu orang lain dan berusaha berbuat baik kepada orang lain. Maka jalin hubungan baik dengan tetangga tadi. Baik, yang kedua, bagaimana kalau nggak ada tetangga? Kondisinya memang tetangga kerja juga, kosong rumahnya. Apa yang harus dilakukan? Ya berusaha mengkondisikan. Bagaimana anak di jam itu tidur? Bagaimana anak di jam itu mereka tidak mengganggu. Karena sebenarnya alhamdulillah seorang ibu itu tahu dengan jam kerja anaknya. Kapan anaknya menangis, kapan dia akan berantem sama anaknya, kapan anaknya akan pulang sekolah, ketika pulang sekolah nanti apa yang akan terjadi, ini itu rutinitas yang dia sudah tahu. Artinya kalau tidak ada kejadian lain ya, maka nasihat anak, engkau mengkondisikan anak-anak itu kapan engkau bisa sholat, walaupun waktunya umpamanya zuhur nih, seharusnya anak sholat jam 12:30, tapi gara-gara anak-anak jam 2, gak apa-apa. Karena memang untuk menidurkan anak-anak harus makan ini itu, tapi jangan sampai keluar waktunya. Artinya waktu sholat ini kan memang waktu yang muasa, ada waktu yang memang bisa dipilih. Apalagi ketika seorang wanita tidak disyariatkan untuk ke masjid sholat berjamaah. Enggak. Maka mungkin dengan cara seperti itu, engkau bisa lebih khusyuk. Adapun kiat-kiat supaya khusyuk, ya banyak sekali ya. Salah satunya engkau belajar lagi tentang bagaimana sholat yang sesuai dengan ajaran Nabi SAW. Engkau bisa baca bacaannya yang lebih beragam, baca artinya. Sama artinya maksudnya, sehingga ketika dia sholat, dia lebih menghayati. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, Ustadz, jazakumullah khairan Ustadz. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Hafizakallah, Ustadz qadarallah, Ana dan suami sudah pisah dan mempunyai anak perempuan 1 dan ikut Ana. Akan tetapi bapaknya itu kalau diajak ketemuan susah sekali. Sama uang juga agak pelit Ustadz. Bolehkah jika anak Ana melebihkan uang kebutuhan sekolahnya? Misal mau beli buku harga 100.000 tapi bilangnya 200.000 karena untuk kebutuhan lainnya Ustadz. Mengingat kalau dimintain uang dibilangnya nggak ada terus, tapi beliau selalu jalan-jalan keluar kota atau keluar negeri Ustadz. Sementara beliau tidak punya anak dan istrinya yang tidak punya anak dengan istrinya yang sekarang.
Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakumullah khairan Ustaz. Masya Allah, barakallah fiik. Ya jamaah, wallahu a'lam. Kalau bicara bolehkah anak ini mark up ya, apa yang dia butuhkan. Dalam hadis Hind binti Utbah, ya, ketika Hind mengatakan kepada Nabi SAW bahwa Abu Sufyan itu rajulun missi, pelit Abu Bakar. Dia tidak memberikan yang cukup, kebutuhan. Bukan gaya hidup, tapi untuk kebutuhan gak cukup. Padahal dia punya duit. Terus tanyalah Hind, bolehkah aku mengambil uang dia tanpa sepengetahuan dia? Kata Nabi SAW, khudhi bil ma'ruf. Ambillah dengan cara yang baik. Artinya diperbolehkan istri ini mengambil uang suami tanpa sepengetahuan suami apabila itu untuk kebutuhan. Dan suaminya memang punya duit loh. Maka insya Allah semoga gak ada masalah ketika seorang anak ngambil duit bapaknya. Sekarang kan tapi dengan cara berdusta. Kalau tadi kan dengan cara tidak diketahui ya. Yang mungkin seperti mencuri gitu loh. Itu diperbolehkan sama Nabi SAW asalkan dengan cara yang baik. Dan tidak membahayakan harta suaminya. Semoga buat yang ditanyakan tadi gak ada masalah kalau memang gak ada cara lain. Kecuali dengan cara menyampaikan kebutuhan. Ada banyak kebutuhan sebenarnya. Tapi dia tidak akan berikan. Padahal itu jadi tanggung jawab orang tuanya. Namun sekali lagi dengan cara yang baik ya. Yang sesuai dengan kebutuhan. Bukan untuk gaya hidup. Hadza wallahu a'lam bishawab. Kayaknya kita ke pertanyaan terakhir kemudian. Nah, tafadhali. Nah Ustaz. Jazakumullah khairan Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Dalam tafadhali. ayat 71 surat Al-Isra, Allah berfirman, Yauma nad'u kulla unasim biimamihim. Apakah imam yang dimaksud di sini adalah pemimpin pada saat kita hidup atau Rasul? Jazakumullah khairan Ustaz. Masya Allah, barakallahu fikum. Tadi di ayat mana? Yauma nad'u kulla unasin biimamihim. Nah, di surat Al-Isra ayat 71 ya. Subhanallah jamaah. Ini salah satu peristiwa yang akan terjadi di hari kiamat ya. Di mana Allah Azza wa Jal memberikan kabar gembira dan juga memberikan kabar yang menakutkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka akan dipanggil dengan imam-imam mereka. Siapa yang maksud dengan imam-imam mereka? Disebutkan oleh para ahli tafsir. Ya imam-imam yang mereka ikutin. Baik itu nabi, ketika mereka mengikuti para nabi, maka mereka akan bersama nabi-nabi mereka. Ketika mereka dengan tokoh-tokoh mereka, ya pembawa pemikiran-pemikiran yang menyimpang, yang diimamkan oleh mereka yang ditokohkan, ya sama mereka. Jadi ini lebih umum, imam mereka itu siapa sebenarnya? Ketika imam mereka adalah Nabi Muhammad SAW, maka mereka akan bersama Nabi SAW. Ketika imam mereka adalah orang-orang yang zalim, umpamanya, yang selalu dielu-elukan sama mereka, maka mereka akan dikumpulkan bersama mereka. Sehingga mereka tahu, ini loh yang selama ini kau cintain. Ini yang selama ini kau ikutin. Karena memang kata Nabi SAW, yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Awil mar'u ma'aman ahab. Orang itu akan dihimpunkan pada hari kiamat dengan siapa yang dia cintai. Lalu disebutkan, faman utiya kitabahu biyaminihi wa ulaika yaqra'una kitabahum wa la yudlamuna fatila. Ini berkaitan dengan yang akhirnya mendapatkan kitabnya dengan kanan mereka. Mereka akan hidup dengan penuh kebahagiaan dan tidak dizalimin sedikit pun. Jadi ayat ini sebagai peringatan buat kita agar kita tidak sembarangan memilih seorang. Jadi teladan kita, jadi pemimpin, jadi tokoh, jadi idola kita. Karena kita akan dikumpulkan sama mereka. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar dari Allah, yang salah dari diri Anda pribadi. Allah dan Rasul terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.